قاري والبلوغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وعلومه وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك إذا تكلمت في الرجاء مع العامة بالاقتصار على ذكر الرجاء المقيد. Wa'alaikah dan hendaklah kamu apabila kamu berbicara tentang roja, tentang optimisme, ma'al ammati bersama orang-orang awam, hendaklah kamu bil iktisari. Ini sambungannya kepada wa'alaika. Jadi wa'alaika bil iktisari, hendaklah kamu menyukupkan ala zikrir raja'il muqayyadi, menyukupkan, mengemukakan raja' muqayyad, harapan yang terbatas. Wa huwa adapun raja' muqayyad antadhkura al-wa'da al-jamila, ialah kamu menyebutkan janji yang indah, was-thawab al-jazilah dan pahala yang besar, al-mutawaqqifa ala fi'lil hasanati, yang bergantung kepada melakukan amal-amal baik, wa tarkis sayyiati, dan meninggalkan keburukan-keburukan. Berbicara tentang roja di hadapan orang awam, ya cukup menjelaskan roja yang sifatnya muqayyad, terbatas. Ya sampaikan saja janji Allah yang indah, sampaikanlah janji pahala yang besar dengan cara melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu namanya roja muqayyad. Dengan adanya penjelasan seperti itu timbullah rasa roja, harapan besar. Wahdar an takhudha ma'ahum fir raja'il mutlaqi, dan takutlah kamu masuk
ma'ahum bersama mereka, amma fir raja'il mutlaki di dalam roja harapan yang absolut, yang mutlak. Jangan sampai berbicara tentang roja mutlak di hadapan orang-orang awam. Seperti apa roja mutlak itu? Wadzalika adapun itu roja mutlak, antakulah ialah kamu mengatakan begini misalnya, al-abdu yudhnibu war-rabbu yaghfiru. Hamba adalah yang berbuat dosa dan Tuhan adalah yang memberikan ampunan. Walaula dzunubu lama dhahara afwullahi wa hilmuhu. Seandainya tidak ada dosa-dosa, niscaya tidak tampak apa ampunan Allah dan sifat hilimnya Allah. Seolah-olah perbuatan dosa itu harus, karena kalau tidak ada dosa tidak akan tampak bahwa Allah Maha Pengampun. Ini berbicara tentang roja mutlak, ya. Wa ma dzunubul awwalina wal akhirina fi sa'ati rahmatillahi illa kanafsatin fi bahrin lujjiyyin. Dan tidak ada apa dosa-dosanya awalin wal akhirin, orang-orang mulai dulu sampai kemudian, fi sa'ati rahmatillahi dibanding dengan luasnya rahmat Allah, illa kanafsatin malaikan seperti sekali ludah, meludah sekali, fi bahrin lujjiyyin di laut yang sangat dalam dan luas, di dalam laut yang luas lagi dalam. Artinya dosa manusia mulai zaman dulu sampai sekarang, kalau dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah itu tidak ada bandingannya. Bandingannya sama dengan orang meludah di lautan yang sangat luas. Apa dosa itu bagi rahmat Allah? Ini kan terlalu roja, ya. Wa nahwi dzalikah, dan yang seperti itu. Wa hadzal kalamu haqqun, adapun kalam ini adalah hak. Omongan tadi itu hak, bahwa sebesar apapun dosa manusia dibandingkan dengan ampunan Allah itu tidak ada bandingannya, betul itu. Walakinnahu, akan tetapi hadzal kalam yudirru bil amati, itu merugikan, membahayakan terhadap orang-orang awam. Warubbama aghrahum, dan terkadang membujuk apa hadzal kalam, hum kepada mereka, membujuk birukubil ma'asi, dengan untuk mengarungi maksiat-maksiat. Bisa saja kalam yang seperti itu membujuk orang-orang awam berani mengarungi perbuatan-perbuatan maksiat. Fatakuna anta as-sabab fi dzalika, maka ada kamu adalah yang menjadi penyebab dalam hal itu. Wa ma kullu haqqin yuqalu wa li kulli maqamin rijalun. Wa ma kullu haqqin yuqalu, dan tidak ada setiap sesuatu yang benar, yuqalu itu bisa dikatakan. Wa li kulli maqamin rijalun, dan ialah bagi tiap-tiap posisi rijalun, adapun tokoh-tokohnya. Tidak setiap yang benar itu bisa disampaikan. Tidak setiap yang benar bisa disampaikan. Seperti pernyataan Allah Maha Pengampun. Dengan luasnya rahmat Allah, Allah bisa mengampuni dosa-dosa sebesar apapun. Itu benar. Tapi kalau dinyatakan di hadapan orang awam, bisa membuat mereka berani berbuat dosa.
Wa iyyaka wal kunutah min rahmatillahi wal amnah min makrillahi. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari kunut min rahmatillah. Pakai tok ya. Kunut artinya putus asa terhadap rahmat Allah. Wal amna min makrillahi, dan merasa aman dari azab Allah. Kunut min rahmatillah tak baik, merasa aman dari azab Allah tak baik. Putus asa terhadap rahmat Allah tak baik, merasa aman dari azab Allah tak baik. Fa innahuma, sesungguhnya kunut dan aman, min kaba'id dunubi, termasuk dari dosa-dosa besar. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ini firman Allah. Dan tidak putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali siapa orang-orang yang sesat. Wa man ini man istifham, tapi bimakna nafi. Siapa yuk? Siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya kalau bukan orang-orang yang sesat? Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasiruna, dan tidak merasa aman terhadap azab Allah kecuali siapa kaum yang rugi. Yang merasa aman terhadap azab Allah ya tak lain adalah orang-orang yang rugi. Merasa dirinya tidak akan diapa-apakan oleh Allah. Wal kunutu ibaratun an tamahhudil khauf. Kunut itu adalah ungkapan tentang murninya rasa takut. Yang ada hanya khauf saja, tak punya roja sama sekali. Itu namanya kunut. Hatta la yabqa lirraja'i wujudun albattata. Hatta la yabqa, sehingga tak tersisa lirraja'i, bagi pengharapan, tak tersisa wujudun, apa wujud, albattata, sama sekali. Itu namanya kunut. Kunut artinya khauf, rasa takut yang murni. Khauf yang sama sekali tidak bercampur roja, sehingga roja tak punya wujud sama sekali. Wal amnu, adapun aman, ibaratun an tajarrudir raja'i. Aman itu adalah sebuah ungkapan tentang murninya roja. Hatta la yabqa lil khaufi wujudun bihalin, sehingga tak tersisa bagi rasa takut apa wujud sama sekali. Bihalin maknanya sama dengan albattata tadi itu. Merasa aman itu artinya pengharapan yang murni, yang sama sekali tidak bercampur dengan rasa takut. Tak takut sekali kesiksaan Allah, itu namanya aman. Falqanitu wal aminu jahilani billahi. Maka adapun orang yang putus asa dan orang yang merasa aman dari azab Allah, jahilani billahi adalah tak tahu tentang Allah. Tak tahu tentang Allah. Waqi'ani la mahalata fi tarkit ta'ati wa fi'lil ma'asi. Orang yang putus asa dan orang yang aman terhadap azab Allah, kedua-duanya merupakan orang yang tak tahu tentang Allah. Waqi'ani, dan terjerumus mereka berdua, la mahalata, pasti, fi tarkit ta'ati, di dalam meninggalkan taat, wa fi'lil ma'asi, dan melakukan maksiat. Orang yang putus asa dapat dipastikan akan terjerumus di dalam perbuatan maksiat dan tak melakukan taat sama sekali. Demikian pula orang yang merasa aman.
kedua-duanya akan terjebak dalam perbuatan maksiat. Fa innal qanita la yatruku ta'ata. Sesungguhnya orang yang putus asa itu meninggalkan ketaatan. Kenapa orang yang putus asa tak lagi taat? Salat tidak, puasa tidak. Li'annahu yara, karena sesungguhnya qanit itu ia melihat annaha, bahwa sesungguhnya taat la tanfa'uhu, ialah tak bermanfaat apa taatku kepada qanit. Karena orang yang putus asa merasa ibadahnya tak akan ada gunanya. Orang yang seperti ini perlu dimotivasi, ya. Perlu dimotivasi. Sebaliknya orang yang terlalu aman terhadap siksa Allah perlu ditakut-takuti. Wal aminu, adapun orang yang merasa aman, yartakibul maksiyatah, ia melakukan maksiat, bidhannihi, dengan sangkaannya amin, annaha, bahwa sesungguhnya maksiat, la tadurruhu, adalah tak membahayakan hu, kepada amin. Sebaliknya amin, ia memandang bahwa perbuatan maksiat yang ia lakukan tidak akan membahayakan dirinya. Na'udzubillahi min darkis syaqa'i wa su'il qada'i. Kami berlindung kepada Allah dari kedapatan celaka dan putusan Allah yang buruk, buruknya putusan Allah atau ketentuan Allah. Wa iyyaka wa amaniyal maghfirati al-qati'ata anha, bacanya. Wa iyyaka wa amaniyal maghfirati al-qati'ata anha. Jauhkanlah dirimu daripada berangan-angan adanya ampunan. Amanil maghfirah, angan-angan adanya ampunan. Al-qati'ata, yang mencegat apa amani, anha, terhadap maghfirah. Al-qati'ata menjadi sifat daripada amani. Hendaklah hindarikanlah dirimu daripada angan-angan kosong, angan-angan bahwa dirinya akan dapat ampunan dari Allah, yang mana angan-angan itu justru menjadi kendala adanya maghfirah. Amani yang qati'ah anil maghfirah. Wahia, adapun amanil maghfirah, ma tasma'uhu, adalah sesuatu, tasma'u, yang kamu mendengarhu kepada amma, ada lisani ta'ifatin minal mughtarrina, melalui lisannya sekelompok dari orang-orang yang terbujuk, adalah apa yang mungkin sudah saudara dengar melalui kelompok orang-orang yang terbujuk. Apa itu? Min qaulihim, berupa perkataan mereka, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Tak usah takut alaku maksiat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Memang ini adalah Al-Quran ini, tapi kepada siapa, tentang siapa ayat ini turun? Ayat ini turun berkaitan dengan Wahsy. Kita tahu bahwa Wahsy itu adalah budak hitam yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud, kan? Sayyidina Hamzah bukan hanya dibunuh, akan tetapi dimutilasi oleh Wahsy itu. Tapi akhirnya ia sadar, ingin taubat.
Tapi rupa-rupanya dia putus asa, merasa bahwa taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka turun ayat ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini khusus untuk mereka yang sudah putus asa ya. Kalau orang yang memang sudah berani berbuat dosa ya, jangan diiming-iming ini. Wa huwa ghaniyun 'anna wa 'an a'malina. Allah Ta'ala itu tak butuh kepada kita. Wa amadina wa an a'malina, dan juga tak butuh terhadap amal-amal kita. Ini kelanjutan perkataan kaum Mu'tarin. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khairi. Adapun gudang-gudangnya Allah itu penuh dengan kebaikan. Tak perlu kebaikan kita sudah ya. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Dan rahmat Allah itu adalah dapat memuat kepada segala sesuatu, karena sangat luas. Mereka mengatakan seperti itu ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi, dengan tetap bersikerasnya mereka di dalam melakukan maksiat-maksiat. Omongannya seperti tadi, tapi perilakunya dia terus berbuat maksiat. Wa tarkil amalus salihati, dan meninggalkan amal-amal saleh. Wa ka'annahum, dan seolah-olah mereka, yaquluna, ialah berkata mereka, bilisan li ahwalihim, dengan melalui lisan ahwalnya, dengan melalui hal ihwalnya, bukan bahasa mulut. Seolah-olah mereka mengatakan innat ta'ati la tanfa'u wa innal ma'asiya la tadurru. Sesungguhnya taat itu tak bermanfaat dan maksiat itu tak mudarat. Siapa yang nyaman punya maksiat. Wahada buhtanun azimun, ini adalah suatu kebohongan besar. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal, melakukan seberat darah berupa kebaikan, ia akan melihat kebaikan itu. Dan barang siapa melakukan seberat darah berupa keburukan, dia akan melihat keburukan itu. Sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula sekecil apapun keburukan yang ia lakukan akan mendapatkan imbalan siksanya kalau tak dapat ampunan. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Adalah milik Allah adapun sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dengan maksud akan membalas siapa Allah alladzina asa'u, kepada orang-orang yang berbuat keburukan bima amilu, sebab amal perbuatan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Dibalas dengan apa? Bil husna, dengan balasan yang paling baik, ya surga, terutama melihat Allah Subhanahu wa taala. Husna.
Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Al-kayyisu adapun orang yang pintar, man adalah orang dana nafsahu yang menundukkan nafsunya, yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan ia beramal untuk persiapan sesudah mati, untuk sesuatu yang terjadi sesudah kematian. Wal ajizu adapun orang yang loyo, ajiz di sini kebalikannya kayis, orang yang tak berdaya. Man adalah orang atba'a nafsahu yang mengikutkan nafsunya, diikutkan hawaha akan hawa nafsunya. Orang yang tak berdaya adalah orang yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya. Sebaliknya orang yang cerdas adalah orang yang berhasil menundukkan nafsunya dan berbuat untuk kepentingan sesudah mati. Mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah, dan berharap atas Allah al-amaniyah akan harapan-harapan kosong, angan-angan kosong. Ia tak melakukan kebaikan, banyak melakukan maksiat, tetapi punya harapan masuk surga. Ini namanya amani. Walau annaka qulta liwahidin min haula'il mawrurin, jika seandainya engkau berkata kepada salah seorang dari orang-orang yang terbunuh itu, jika seandainya kamu berkata kepada salah satu dari mereka, duduklah kamu, nongkronglah kamu, anil kasbi, dengan meninggalkan kasab, bertijarati dan berdagang. Kamu tak perlu sibuk-sibuk berkasab, berdagang dan titik bengi, duduk saja di rumah. Wallahu ta'ala ya'tika birizkika, sementara adalah Allah Ta'ala yang akan datang kepadamu dengan membawa rizkimu. Jika anda mengatakan seperti ini kepada mereka, la sakhira minka, niscaya dia akan mengejek kamu. Pasti dia akan mengejek kamu. Wa qalah, dan dia akan mengatakan, ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bis-sa'i wat talabi, kami tidak pernah melihat sesuatu yang datang sendiri melainkan dengan usaha, wat talabi, dan pencarian. Bal bil kaddi wan nasabih, bahkan dengan lelah dan lelah. Selama ini kita tidak pernah melihat ada sesuatu yang datang tanpa ada usaha dan mencari. Kok dalam urusan rezeki ia serius. Disuruh ma'an Allah Ta'ala, padahal sesungguhnya Allah Ta'ala qad takaffala lahu, adalah sungguh-sungguh telah menjamin siapa Allah Ta'ala, lahu kepada wahid, bid dunia, dengan dunia, walam yatakaffal, dan tidak menjamin siapa Allah, lahu, bagi wahid, bil akhirati, dengan akhirat. Padahal kalau dalam soal dunia sudah ada jaminan dari Allah kan.
sudah ada jaminan dari Allah bahwa setiap makhluk hidup ini adalah menjadi tanggungan Allah rezekinya. Kalau soal akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Tidak ada jaminan. Harus benar-benar serius berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kok malah tawakal urusan akhirat? Mutu-mutu pagi. Fahal dzalika, maka tidak ada apa hal itu. Ini hal adalah istifham bermakna nafi kan. Fahal dzalika, maka apakah ada pun hal itu. Maksudnya tidak ada apa hal itu. Illan ikasun, kecuali terbalik, keterbalikan. Wantikasun dan nyungsang. Nyungsang ala umir ro'si, atas ujung kepala. Nyungsang berarti. Kalau urusan akhirat dia tawakal, urusan dunia tidak. Padahal kalau urusan dunia sudah ada semacam jaminan dari Allah, sedangkan soal akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Waqala Al-Hasanu Al-Basri rahimahullah. Imam Al-Hasan Basri berkata, Inna amaniyal mawfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalisa. Sesungguhnya angan-angan mendapatkan ampunan, angan-angan kosong untuk mendapatkan ampunan, qad la'ibat bi aqwamin, telah mempermainkan beberapa kaum, hatta kharaju, sehingga mereka keluar minad dunya, dari dunia, mafalisah, dalam keadaan muflis. Mafalis ini jamak dari muflis, bangkrut atau faidit, tak punya apa-apa. Bangkrut yakni minal amalis salihati, bangkrut dari amal-amal saleh. Artinya banyak kaum itu yang dipermainkan oleh angan-angan kosong, dipermainkan oleh amani al-mawfirah, sehingga ketika mereka mati dalam keadaan bangkrut, tak punya amal soleh sama sekali. Waqalah, dan berkata siapa Imam Hasan Basri rahimahullahu, Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Sesungguhnya orang mukmin itu memadukan antara rasa ihsan dan rasa khauf, memadukan antara berbuat baik dan rasa takut. Sementara orang munafik memadukan antara berbuat buruk dan rasa aman. Orang mukmin itu adalah suka berbuat ihsan, kebaikan, namun dia tetap merasa takut. Sedangkan orang munafik selalu berbuat keburukan, namun dia tetap merasa aman. Fal mu'minu la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Adapun orang mukmin itu tidak berpagi-pagi kecuali dalam keadaan takut, dan tidak bersore hari kecuali dalam keadaan takut. Paginya takut, sorenya takut, siangnya takut, malamnya takut. Itu orang mukmin, takut Allah. Ya'maluh, dia beramal. Wa yaquluh, dan dia berkata, la anju, aku mungkin tak selamat, aku mungkin tak selamat. Wal munafiqu yatrukul amala wa yaqulu. Sedangkan orang munafik, dia tidak beramal, dan dia mengatakan, sawadun nasi katsirun wa sawfa yufaruli. Mayoritas manusia itu banyak dan akan dapatkan ampunan untuk aku. Wa sawfa yufaruli, dan akan diampuni siapa aku.
di dunia ini orang macam saya ini ratusan juta ya. Ya pada masuk neraka lagi. Waqad qalu dan sungguh-sungguh berkata siapa para ulama, al-malaikatu wal anbiya'u, adapun para malaikat dan para nabi, ma'a kamali ma'rifatihim billahi, meski sangat sempurna pengetahuan mereka tentang Allah, wa husni dhannihim bihi, dan meski sangat baik sangkaan mereka kepada Allah, wa salahi amalihim, dan meski kebaikan amal-amal mereka, wa qillati dzunubihim, dan sedikitnya dosa-dosa mereka, au adamiha, atau tidak adanya dzunub, bil kulliyati, sama sekali secara total, fi wayatin minal khaufi wal isfaqi, adalah dalam puncak dari rasa takut dan rasa prihatin. Dalam puncak di dalam rasa takut artinya sangat takut ya. Para malaikat, para nabi, mereka adalah pihak-pihak yang sangat tahu tentang Allah. Husnudzon mereka terhadap Allah luar biasa. Amal baik mereka sangat banyak, dosanya sedikit bahkan tidak ada. Meskipun demikian, mereka sangat takut kepada Allah. Ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kepada mereka siapa Allah, maka dengan petunjuk mereka hendaklah kamu mengikuti. Faslun wa alaika bis sabri wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.